Halo semuanya, Pio di sini dan ini adalah alur cerita Love and Monster. Film ini menceritakan kisah petualangan seorang pemuda dalam menghadapi serangan monster yang mengerikan demi menemui kekasihnya. Seperti apa ceritanya? Stay tuned and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah komik yang berisikan tentang sebuah planet yang bernama Agada yang akan menabrak bumi. Semua penduduk bumi bahu-membahu untuk mengatasi kehancuran yang terjadi, yang akhirnya mereka berhasil selamat atas hantaman benda asing tersebut. Namun, hal lain yang tak terduga telah terjadi, karena bekas ledakan itu meninggalkan sisa-sisa kimia yang dapat mengancam kehidupan makhluk bumi. Akibatnya, banyak spesies hewan baru yang berukuran raksasa serta agresif yang terlahir akibat terkena bahan ledakan tersebut. Setiap hewan berevolusi dengan sendirinya dan mulai memakan manusia. Hewan ini telah menyerang seluruh populasi penghuni bumi, dan setahun terakhir mereka sudah menghabiskan 95% dari seluruh populasi yang ada di bumi. Dan 5% yang selamat karena mereka berhasil bersembunyi di dalam sisa-sisa bunker yang ada di bawah tanah. Pada salah satu bunker, diperlihatkan seorang pria yang bernama Joel. Di sana dia tinggal dengan beberapa rekan yang selamat lainnya. Mereka menjalani kehidupan seperti biasa, dan bahkan menanam buah, sayuran, dan berternak juga mereka lakukan di sekitaran bunker tersebut. Beberapa makanan telah disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya. Di samping itu, Joel memiliki sebuah asisten robot, namun lantaran tidak ada listrik untuk mengisi daya, yang akhirnya robot itu tidak bisa ia fungsikan. Kemudian, Joel teringat dengan kenangan indah di masa lalu ketika dia bersama wanita yang dia sukai. Wanita itu bernama Aime sebelum terjadinya ledakan dan serangan para monster. Bersama Aime, dia sempat merencanakan masa depan mereka, dan di saat itu juga terjadi ledakan dan mereka berpisah lantaran bersembunyi di bunker yang berbeda. Di bunker, mereka hanya bisa memberi kabar melalui radio transmisi dan belum pernah bertemu sama sekali. Suatu hari, saat Joel menghubungi Aime, dia mendengar suara yang sangat mengerikan yang telah terjadi di tempat Aime melalui radionya. Seketika, panggilannya juga terputus, yang membuat Joel berpikir kalau Aime saat itu sedang dalam masalah besar. Joel lalu menceritakan semuanya kepada teman lainnya, dan setelah diketahui, ternyata bunker yang Aime tinggal berjarak 80 mil dari bunker miliknya. Joel lalu meminta bantuan kepada teman yang lainnya untuk menemui Aime, walaupun dia tahu kalau rencananya bisa mengancam nyawa mereka semua. Oleh karena itu, ajakan Joel tidak disetujui dan temannya berusaha untuk menyadarkan Joel agar dia bisa melupakan Aime. Namun Joel masih tetap nekat, yang akhirnya dia sendiri yang akan keluar dan menemui kekasihnya. Joel lalu mengambil sebuah peta agar memudahkan dia untuk menemukan bunker milik kekasihnya. Selain itu, dia juga mempersiapkan beberapa senjata untuk menghadapi para monster yang akan menghadangnya. Singkat cerita, Joel akhirnya berangkat. Awalnya, perjalanannya baik-baik saja. Namun, tak lama kemudian, Joel dipertemukan dengan seekor katak raksasa yang siap untuk menyerangnya. Joel yang menyadari mulai berlari dan menghindari serangan katak raksasa tersebut. Namun, katak itu berhasil menangkap kaki Joel dengan lidahnya. Di saat yang sama, seekor anjing tiba dan lalu menggigit lidah katak yang siap untuk menelan Joel, hingga Joel berhasil terlepas dan melarikan diri. Anjing tersebut lalu menuntun Joel agar bersembunyi di dalam sebuah bekas bis. Akhirnya Joel memilih untuk tidur di dalam bis tersebut. Joel melanjutkan perjalanannya, namun kali itu dia ditemani oleh seekor anjing yang sempat menyelamatkannya. Dalam perjalanan, Joel sempat berhenti dan memastikan arah untuk melihat peta yang dibawanya. Tiba-tiba, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang ternyata itu adalah sarang dari cacing-cacing raksasa. Para cacing tersebut sudah siap untuk melahap Joel dan hampir saja. Tak lama kemudian, seorang pria datang lalu mengulurkan sebuah tali dan Joel akhirnya berhasil menghindar dari cacing-cacing itu. Kemudian, mereka meledakkan sarang cacing dan membunuh semua cacing di sana. Joel kepada pria itu lalu menanyakan lokasi yang ada di petanya, bunker di mana tempat Aime tinggal. Pria itu mengatakan kalau tidaklah mudah untuk menuju ke sana. Singkat cerita, kebetulan pria tersebut memiliki arah yang sama. Akhirnya, mereka bertiga bersama menuju lokasi yang Joel maksud. Namun,
Di tengah perjalanan, mereka terpaksa harus berpisah lantaran tujuan pria itu adalah untuk berburu di hutan tersebut. Bersama anjingnya, Joel lalu melanjutkan perjalanan dan mengikuti arah dari peta itu. Di perjalanan, mereka dihadapkan dengan sebuah kolam. Di saat yang sama, dia mendengar suara yang menakutkan. Anjing itu langsung berlari dan bersembunyi. Kemudian, Joel melihat seekor kelabang raksasa yang keluar dari dalam tanah. Di depan kelabang, belum sempat melepaskan anak panah, kelabang itu lalu menyerang Joel hingga dia terpental ke tanah. Kelabang tersebut menyerang dan hampir memakan anjingnya. Kemudian, di saat yang sama, Joel lalu menyerang kelabang itu dengan memanah kepalanya berkali-kali hingga kelabang tersebut mati di tempat. Malam tiba, tak lama kemudian cuaca berubah menjadi mendung dan hujan pun turun. Dia bersama anjingnya berteduh di sebuah rumah dan di sana tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyapanya dan ternyata itu adalah sebuah robot. Joel lalu menghampiri dan memanfaatkan dari pintu robot tersebut untuk menghubungi Aimee. Di sana, Joel yang berhasil terhubung kepada Aimee mengatakan kalau dia sudah berada di dekat tempat tinggal dan berjanji untuk menyelamatkannya. Aimee kemudian mengatakan kepada Joel bahwa hewan raksasa itu telah menyerang bangkernya yang mengakibatkan beberapa temannya tewas atas perserangan tersebut, sedangkan dia berhasil selamat. Keesokan harinya, Joel melanjutkan petualangan untuk menemui kekasihnya. Di perjalanan, Joel mendengar suara aneh yang berasal dari dalam tanah. Tiba-tiba, dari belakang seekor binatang dari dalam tanah mulai menuju ke arahnya. Namun, monster itu menghilang kembali. Joel yang menyadari lalu berlari sejauh mungkin. Kemudian, monster bawah tanah tersebut juga mengikutinya. Joel dan anjingnya lalu bersembunyi di sebalik pohon. Di saat yang sama, monster tersebut keluar dan berusaha untuk menemui Joel. Dan sepertinya, monster itu tidak berhasil menemukan Joel. Namun masalahnya, si anjing itu malah menggonggong. Dan di saat yang bersamaan, monster tersebut lalu bergerak ke arah mereka. Joel lalu berlari ke tepi sungai dan berusaha untuk meraih tas dan mengambil granat yang ada di dalamnya. Di saat monster itu menyerang, Joel lalu melemparkan granat ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, granat tersebut meledak hingga tubuh monster itu menjadi hancur. Joel yang ikut terlempar ke dalam sungai. Saat dia berada di daratan, tubuhnya sudah ada beberapa ekor lintah beracun yang menggigitnya. Akibatnya, Joel pun tak sadarkan diri dan terjatuh karena racun tersebut. Setelah Joel tersadar, di depannya sudah ada Aimee yang akan membantu dan dia membawa Joel ke bunker miliknya. Aimee yang bahagia atas kedatangan dan perjuangan Joel lalu mengenalkan beberapa temannya. Di sana, mereka saling mencurahkan isi perasaan satu sama lain. Aimee mengungkapkan kebahagiaan atas kedatangan Joel karena dia baru saja kehilangan dengan seseorang yang disukainya lantaran serangan hewan yang mengganaskan. Namun, Aimee tak mau memberitahu kepada Joel siapa orang itu karena takut Joel kecewa jika mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Aimee, tiba-tiba Joel teringat kepada temannya yang ada di bunker dan meminjam radio untuk menghubungi dan memberikan kabar kepada teman bunkernya. Di sana, mereka sangat bahagia setelah mengetahui kalau Joel berhasil menemui kasihnya dalam keadaan selamat. Kemudian, temannya menyuruhnya agar segera membawa kekasihnya itu. Di sela pembicaraan, tiba-tiba Joel melihat beberapa buah beri berwarna merah yang sudah tersaji di atas meja. Dan seketika dia teringat kepada dua pemburu yang sempat menyelamatkannya. Pemburu tersebut sempat mengingatkan agar dia tidak memakan buah beri dan jika dilakukan, maka dia bisa berubah menjadi monster yang menakutkan. Selain itu, pemburu tersebut juga memberikan buku catatan harian miliknya yang memberikan informasi mengenai buah dan hewan-hewan yang beracun. Joel kemudian merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di sana setelah dia melihat beberapa buah beri tersebut. Dan ternyata, buah tersebut adalah milik salah satu anggota bunker dan sengaja diberikan kepadanya. Setelah ditelusuri, pemilik buah tersebut adalah seorang pria yang bernama Chap. Sekarang, Joel mengetahui kalau Chap telah memiliki niat yang jahat kepadanya dan bahkan kepada anggota bunker yang tinggal di sana. Joel lalu keluar dan menemui Aimee untuk memberitahunya mengenai buah tersebut. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba muncul seorang wanita yang merupakan temannya Chap menghajar Joel dari belakang hingga membuatnya pingsan. Ketika Joel tersadar, dia telah berada di tepi pantai dan dikumpulkan bersama anggota lainnya yang diikat oleh Chap. Chap dengan egoisnya mengatakan kalau persediaan makanan mereka dalam beberapa hari ke depan akan habis. Oleh karena itu, dia mengikat dan akan membunuh para anggotanya. Tak lama kemudian, Chap lalu memencet sebuah tombol yang ternyata dia sedang memanggil sebuah kepiting berukuran raksasa yang digunakan untuk menggerakkan kapalnya.
Tujuan Cap adalah menyerahkan para anggota tersebut kepada kepiting yang telah dirantainya. Kepiting tersebut terlihat bergerak dari dalam air dan menuju tepi pantai saat Cap memencet tombol tersebut. Kepiting itu sekarang telah di bawah kendali Cap karena rantai yang mengikatnya telah dialiri listrik dan menyetrum kapan saja jika tombol tersebut dipencet. Semua menjadi ketakutan ketika melihat keagresifan kepiting raksasa itu. Di saat yang sama, Aimee berhasil melepaskan ikatannya dan kemudian dia melepaskan ikatan yang lainnya. Semua anggota yang terlepas mulai berlarian dan menyelamatkan diri. Sementara Joel berusaha untuk mengalihkan perhatian dan berlari ke arah kepiting dengan membawa potongan besi. Dia lalu menusuk tubuh kepiting itu dengan besi yang dibawanya. Di sisi lain, Aimee berusaha untuk menghajar teman Cap yang sedang menembaki yang lainnya. Joel berhasil membuat kepiting itu terjatuh saat besi ditancapkan. Kemudian Cap memencet tombol setrum yang membuat kepiting itu bangkit lalu menepis hingga Joel terpental jauh. Kepiting itu lalu bergerak agresif dan akan menyerang para anggota lainnya. Di sisi lain, Joel paham kalau kepiting itu sangat tersiksa dengan sengatan listrik yang dikendalikan oleh Cap hingga membuatnya sangat agresif. Kemudian, kepiting tersebut berhasil menangkap kaki Joel dan menarik hingga Joel ikut terangkat. Di saat yang sama, Aimee melemparkan sebuah senapan dan memberikannya kepada Joel. Kemudian, dengan senapan, Joel sengaja menembak rantai yang sedang mengikat dan membuat kepiting itu kesetrum dan dia berhasil mengenai rantai pengikat hingga putus. Sekarang, Cap sudah tidak bisa lagi mengendalikan dan menyetrum kepiting itu. Kemudian, kepiting itu pergi ke arah perahu Cap dan kawanannya. Kepiting tersebut menghancurkan lalu menangkap dan memakan satu persatu para kawanan jahat tersebut. Cap yang sudah tergeletak juga ikut dimakannya. Sekarang, semuanya sudah kembali normal. Joe dan Aimee bertemu satu sama lainnya dan berhasil selamat. Sambil melihat kapal yang sedang ditenggelamkan oleh kepiting raksasa, mereka mulai mengemaskan bunker. Kemudian Aimee memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga anggotanya. Niatnya untuk ikut bersama Joe dia batalkan karena dia khawatir untuk meninggalkan para anggotanya yang saat itu sudah para lanjut usia. Kemudian Joel memutuskan untuk kembali ke bunkernya. Sebelum pergi ia mengucapkan selamat tinggal kepada Aimee. Alasan Joel tidak membawa mereka karena dia tahu kalau di perjalanan pulang akan banyak serangan-serangan monster yang dapat membahayakan semuanya. Dan dia berjanji untuk membawa anggotanya dan tinggal juga bersama Aimee di bunkernya. Setelah itu, Joel bersama anjingnya mulai berjalan pulang untuk kembali ke bunkernya. Singkat cerita, akhirnya Joel tiba dengan keadaan selamat. Di sana, teman-temannya sangat bahagia atas kedatangan Joel. Mereka lalu merencanakan perjalanan untuk pergi ke bunker Aimee. Dan keesokan harinya, mereka pun berangkat dan membawa perbekalan dan ternak. Sedangkan di sisi lain, bapak pemburu bersama putrinya yang pernah bertemu Joel sekarang terlihat sudah berada di atas bukit dan memperhatikan Joel dari kejauhan. Dan film pun berakhir. Hai, jika ada film lain yang baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.